Sebelumnya saya izin off cam ya karena di sini jaringannya lagi kurang baik karena lagi hujan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophie Nuridayanti, jurusan Teknik Informatika yang sekarang berkuliah di Institut Teknologi Garut, di mana di BISA AI ini sendiri saya berada di A-Research. Pada malam hari ini, kita anggap saja ya ini sebagai sharing gitu buat diskusi kita. Di sini kita sharing buat mengenai pivot table. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah ada yang pernah atau bahkan sekarang menjadi sering menggunakan pivot table atau tabel pivot. Bentar saya screen dulu. Oh, ada yang belum pernah ya? Oke. Apakah share screen-nya kelihatan? Dan apakah suara saya terdengar dengan lancar? Oke, terima kasih. Oke. Terdengar Kak, cuma share screen-nya belum. Nah, sudah. Oke, sudah ya. Dengar Kak. Oke, nah di sini kita akan berbicara mengenai pivot table atau tabel pivot. Nah, sebenarnya pivot table itu apa gitu? Nah, pivot table itu sendiri merupakan salah satu fitur yang ada di Excel di mana itu digunakan untuk meringkas atau menganalisa serta bahkan bisa mengeksplorasi data yang ada yang kita miliki sehingga disajikan data tersebut menjadi sebuah laporan dalam bentuk tabel gitu. Nah, terus salah satu fungsi dari pivot table itu sendiri ada yang pertama yaitu untuk mendapatkan ringkasan atau kita dapat menyajikan sebuah data secara ringkas berdasarkan parameter-parameter yang kita butuhkan. Nah, selain dapat meringkas data, kita juga dapat menganalisa dari data yang kita miliki untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, selain kedua tersebut, pivot table itu berguna juga untuk mengumpulkan dan mengkategorikan data berdasarkan parameter yang kita butuhkan. Nah, seperti sebelumnya yang saya bilang gitu. Nah, jika saya itu juga ya, jika teman-teman itu punya data atau kalian tuh punya tugas atau kerjaan, nah tugas dan kerjaan tersebut itu berhubungan dengan data. Yang data tersebut itu bisa dibilang begitu banyak untuk kita kelola. Nah, teman-teman bisa menggunakan dengan pivot table ini. Jadi intinya itu pivot table itu merupakan salah satu fitur yang ada di Excel di mana digunakan untuk mendapatkan informasi dari data yang bersifat multidimensional. Nah, sehingga dengan pivot table ini teman-teman dapat dengan mudah mengelola data sehingga teman-teman bisa melakukan analisis bahkan mendapatkan insight dari data tersebut serta dapat menjawab pertanyaan. Nah, contohnya jika teman-teman kerja bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman rekan kerja atau CEO dari data yang ada gitu. Nah, biar langsung paham bagaimana pembuatan pivot table di Excel, kita langsung saja. Nah, di sini saya memiliki data, di mana data ini mempunyai 4 kolom, yaitu ada bulan, jenis motor, area, dan penjualan. Nah, data ini merupakan penjualan motor dengan meliputi bulan, area, dan harga penjualannya. Nah, bagaimana cara kita mengolah data ini, atau bagaimana cara kita mengetahui harga penjualan berdasarkan area, harga penjualan motor berdasarkan area dengan menggunakan pivot table, atau kita dapat mengetahui
jenis motor apa yang harganya, yang penjualannya itu lebih tinggi di salah satu bulan, baik itu bulan Januari, Februari. Nah, caranya bagaimana? Pertama kalian blok dulu datanya. Kita bisa klik di salah satu kolom ini, lalu CTRL-A. Nah, setelah kita blok, kita ke tab insert yang ada di Excel. Nah, di tab insert ini ada yang bagian namanya pivot table, di mana berada di sebelah kiri. Nah, kita klik tabelnya. Nah, di sini muncul di sini ada yang muncul. Nah, di sini, ini table rank-nya itu ditujukan kepada range dari data yang akan kita lakukan analisis menggunakan pivot table. Nah, terus di sini kita ditanya, mau di mana kita menaruh pivot table ini? Ada yang namanya new worksheet atau existing worksheet. Nah, new worksheet ini otomatis ketika kita klik yang ini, kita akan membuat sebuah worksheet baru atau lembaran baru di sini. Kalau kita existing worksheet, kita nanti si pivot table itu akan berada di worksheet itu sendiri gitu. Nah, biar kita lebih mudah karena datanya juga bisa dibilang ini agak sedikit, kita pilih aja existing worksheet. Setelah itu kita pilih lokasinya mau di kolom yang mana atau di baris yang mana. Nah, contohnya di sini saya ingin di kolom H2 gitu. Setelah itu saya klik OK. Oh, maaf. Sebentar. Saya ulangi. Oke. Nah, setelah kita klik, muncullah di sini. Di sini ada kotak yang besar. Nah, yang ini itu digunakan untuk menampilkan hasil dari pivot table yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan di sini yaitu pivot table path-nya. Di sini ada 4 kolom. Nah, di mana 4 kolom ini didapatkan dari 4 kolom yang di sini, dari data yang kita miliki. Terus di sini juga ada yang namanya area dari si pivot table itu sendiri. Nah, area pivot table itu memiliki 4. Nah, di mana ada filter, kolom, row, dan value. Nah, row sendiri itu digunakan untuk baris dari pivot table yang akan dari data yang kita gunakan. Sedangkan kolom itu digunakan untuk kolomnya. Nah, value ini untuk nilai dari si kolom atau si row yang akan kita gunakan. Nah, kalau filter itu untuk memfilter data mana saja yang akan kita gunakan. Nah, contohnya di sini kita ingin mengetahui penjualan motor di masing-masing area. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya contohnya kita drag, kita klik yang jenis motor ini. Lalu, nah kalau lihat kursornya, kita bisa drag kita bisa drag kolom jenis motor ini ke bagian row, karena kita akan menjadikan sebagai baris. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk jenis motor ini terdiri dari 3 jenis, yaitu Honda, Kawasaki, dan Yamaha. Nah, kalau kita lihat dari data yang kita miliki tadi, mungkin kalau kita lihat dari jenis datanya itu kelihatan kayak banyak, tapi itu pada dasarnya itu hanya 3, karena yang lainnya itu hanya diulang-ulang saja. Nah, sudah itu, karena tadi kita ingin mengetahui penjualan motor di masing-masing area, nah kita drag yang bagian kolom areanya untuk dikolomkan gitu, ke arah kolom. Saya kecilkan. Nah, seperti dilihat, nah kita mempunyai baris row labelnya itu ada Honda, Kawasaki, dan Yamaha. Sedangkan untuk kolomnya itu ada kolom Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Nah, enaknya di pivot table itu ada langsung yang namanya grand total. Nah, grand total baik itu di kolom ataupun di barisnya otomatis gitu. Itu salah satu kelebihan dari pivot table. Nah, terus setelah itu kita ingin mengetahui kan penjualan motor di setiap area. Nah, kita tinggal masukkan aja si kolom penjualan ini ke dalam value. Nah, kita drag kolom penjualan ke kolom value. Nah, setelah dapat kita lihat, bentar saya ubah dulu datanya biar kelihatan. Kita pakai koma. Oh ya. Nah, bisa kita lihat
bisa kita lihat dari data yang kita miliki awalnya semuanya berbentuk seperti ini mungkin bakal membingungkan orang untuk membacanya atau akan memakan waktu banyak gitu ya untuk menganalisisnya. Dengan menggunakan pivot table, kita dapat dengan mudah tinggal melakukan drag kolom ke dalam kolom yang file pivot table yang ingin kita gunakan. Kita dapat lihat di sini penjualan motor Honda di daerah Bandung itu adalah bernilai 20 juta. Sedangkan di daerah Jakarta itu 12 juta, sedangkan di daerah Surabaya adalah 30 juta. Sehingga grand totalnya ditotalkan dari penjualan dari semua daerah yaitu 62 juta. Ada penjualan Kawasaki berdasarkan areanya itu 26.500.000, 17 juta untuk di daerah Jakarta dan 14 juta di daerah Surabaya. Nah, kalau kita melihat dari grand total di bawahnya, grand total baris, ini dapat kita lihat bahwa penjualan motor untuk di area Bandung itu semuanya adalah totalnya 46.500.000. Sedangkan untuk di daerah Jakarta atau di area Jakarta itu totalnya 49 juta. Nah, sehingga total dari keseluruhannya dapat kita lihat penjualan dari setiap area itu ada jumlahnya 166.500.000. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan analisis yang lebih lanjut lagi. Kita bebas melakukan analisis, kita bisa melihat penjualan masing-masing daerah berdasarkan bulan, karena di sini kita juga kan ada kolom bulan gitu. Kita bisa melihat penjualan masing-masing area berdasarkan bulan. Nah, caranya gimana? Kita tinggal, kalau kita mau menghapus row ini, kita tinggal ke ataskan aja, drag ke atas. Nah, yang area kita juga hapus dulu, kita bersihkan dulu yang ini, kita bikin pivot table-nya biar bersih. Nah, setelah itu, karena kita ingin melihat penjualan motor berdasarkan daerah setiap bulannya itu ada berapa, kita tinggal drag kolom bulan untuk row, atau bisa sebaliknya, atau kita bisa gunakan dulu yang ini aja, yang area kita drag ke dalam row. Setelah itu kita drag yang bagian bagian bulan untuk kolom. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini udah terlihat ya, untuk row labelnya itu areanya itu Bandung, Jakarta, dan Surabaya, sedangkan untuk kolom bulannya ada Januari, Februari, dan Maret. Seperti biasa, di pivot table itu bakal otomatis yang namanya grand total tanpa melihat grand total di area kolom atau baris, gitu. Di area kolom dan baris maksudnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan penjualan seperti tadi di area value. Nah, kita dapat melihat bahwa penjualan motor di area Bandung pada bulan Januari itu tidak ada. Sedangkan pada bulan Februari penjualan motor di area Bandung itu adalah sekitar 35 juta. Dan di bulan Maret itu 11.500.000. Sehingga grand totalnya ada di 40.600.000. Sedangkan penjualan motor di area Surabaya untuk bulan Januari itu bernilai 26 juta. Untuk di bulan Februari 17 juta dan di bulan Maret 28 juta dan total keseluruhannya yaitu 71 juta. Nah, kalau kita lihat grand total dari kolom bulan Januari, kita dapat mengetahui bahwa penjualan motor di bulan Januari itu berada di sebesar 38 juta, sedangkan di bulan Februari itu bernilai 63 juta dan di bulan Maret 65.500.000. Sehingga total keseluruhan penjualan adalah 166.500.000, sama seperti yang tadi gitu. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan bagian dari pivot table, kolom, row, dan value. Nah, sekarang kita dapat juga menggunakan kita gunakan yang namanya filter gitu. Nah, apa sih gunanya filter? Nah, filter itu kita untuk memfilter data mana saja yang ingin kita ketahui atau data mana saja yang ingin kita analisis. Nah, contohnya di sini kita masukkan yang jenis motor untuk filternya. Nah,
di sini di atas langsung muncul yaitu untuk jenis motor. Nah, ketika kita klik yang bagian ini, di sini akan muncul jenis motor yang ada, yaitu ada Honda, Kawasaki, dan Yamaha. Nah, untuk biru ini bahwa menandakan bahwa si data tersebut sudah aktif gitu. Nah, di sini kita dapat memilih data mana, jenis motor mana saja yang ingin ketahui. Nah, kita tinggal centang aja yang select multiple item. Contohnya di sini kita ingin mengetahui penjualan jenis motor Yamaha berdasarkan bulan dan areanya gitu. Kita tinggal klik lalu klik OK. Nah, seperti yang kita lihat data yang sebelumnya seperti ini, ketika kita klik yang filternya itu bakalan berubah. Oke, saya ulangi. Nah, kita klik. Nah, otomatis datanya berubah. Nah, kita dapat mengetahui penjualan jenis motor Yamaha saja gitu. Untuk penjualan motor Yamaha di area Jakarta pada bulan Januari itu tidak ada, sedangkan pada bulan Februari berada di 11 juta dan bulan Maret itu ada 9 juta, sehingga totalnya adalah 20 juta. Nah, untuk penjualan motor Yamaha di daerah Surabaya adalah 13 juta dan di bulan Maret itu ada 14 juta, sehingga totalnya 20 juta 700. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa penjualan motor Yamaha adalah total keseluruhannya adalah 47 juta 700, di mana untuk bulan Januari hanya 13 juta dan bulan Februari 11 juta, sedangkan pada bulan Maret 23 juta. Nah, kita dapat bisa mengubah informasi atau dapat menganalisis informasi apa yang kita dapatkan dari data. Kita bisa dapat melihat berapa sih penjualan paling tertinggi di setiap bulannya. Itu nanti kalian bisa explore sendiri gitu. Nah, selanjutnya di sini saya mempunyai data. Kalau tadi kan datanya itu hanyalah 12 saja. Di sini saya mempunyai data sampel juga, yaitu datanya itu sekitar 109, 108. Nah, tidak beda jauh sama yang tadi, hanya saja di sini datanya sedikit lebih banyak dari sebelumnya, dan ada kolom bulan, merek, tipenya, lalu area, stok terjualnya, terus ada timeline-nya juga, timeline pajak kadaluarsa, penjualannya, harga modalnya. Nah, kita ingin mengetahui informasi yang dapat kita dapatkan dari tabel yang ini. Sama seperti sebelumnya, contohnya kita ingin mengetahui tipe apa, tipe merek apa yang penjualannya itu tipe merek apa yang penjualan di area Jakarta gitu. Nah, caranya seperti tadi, kita tinggal blok dulu datanya, setelah itu kita ke bagian insert, lalu ke bagian pivot table. Nah, karena kan tadi kita sudah mencoba di existing worksheet-nya, sekarang kita mencoba di new worksheet-nya. Kalau sudah begini, kita tinggal klik OK. Nah, di sini otomatis membuka halaman lembaran yang baru, sama seperti sebelumnya. Tadi kita ingin mengetahui merek dan tipe apa berdasarkan area gitu kan, stok harga penjualannya gitu. Di sini kita tinggal, contohnya yang merek ini kita masukkan ke row. Nah, dari data yang begitu banyak, ketika kita menggunakan pivot table, itu bakal jadi ringkas gitu. Sehingga untuk merek dari data yang kita miliki itu hanya terdiri dari 5 merek, ada Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan Toyota. Nah, sedang kalau kita drag lagi yang bagian tipenya ke dalam row, nah kita dapat mengetahui nih bahwa si Honda ini memiliki tipenya ada Brio, ada CR-V, ada Zaz, sedangkan Mitsubishi itu mempunyai 2 tipe di mana ada Pajero dan Expander dan sebagainya. Nah, setelah itu kita ingin mengetahui penjualannya.
berdasarkan area. Nah, si area ini kita masukkan ke dalam kolom. Kita drag, lalu klik. Nah, dapat kita lihat bahwa si kolom untuk areanya itu sama seperti sebelumnya, ada Bandung, Jakarta, Surabaya, dan ada grand total yang otomatis akan ada gitu. Untuk penjualannya kita masukkan ke area value. Nah, oke, saya ubah dulu ininya. Nah, kita dapat melihat bahwa dari data yang begitu mungkin agak sulit dibaca, ketika kita menggunakan pivot table, si data yang kita miliki itu bakal lebih mudah untuk dibaca atau dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat bahwa penjualan merek Honda dengan tipe Brio di daerah Bandung itu adalah 3M gitu ya, 3,2M. Sedangkan untuk di daerah Jakarta adalah 3,1, di daerah Surabaya yaitu 3,1M juga, sehingga totalnya adalah 9M. Terus kita dapat melihat juga penjualan merek mobil untuk tipe Pajero itu di daerah Bandung itu 4,4M, sedangkan untuk di daerah Jakarta itu 2,8M, dan untuk Surabaya 3,1M. Nah, kalau kita tidak ingin melihat file atau row dari Honda ini, kita bisa menggunakan yang namanya, kita bisa ke pivot table analysis, lalu di sini sebentar. Nah, tadi kan kalau kita lihat datanya itu mungkin sedikit kayak kalau dilihat itu lebih banyak. Nah, kita dapat memperkecilnya dengan mengkolapskan datanya seperti ini. Kita klik aja biar datanya lebih rapi, sehingga dapat kita baca. Lihat kembali bahwa untuk merek Honda di daerah Bandung itu adalah 11,2M, untuk di daerah Jakarta adalah 8,4M, dan untuk di Surabaya 8,3M, sehingga totalnya adalah 28M. Terus biar lebih mudahnya juga kita dapat menggunakan di pivot analysis, lalu kita klik yang file, item, dan set. Nah, oke, kita biar lebih itunya, bentar. Kita undrag dulu yang tipe. Nah, biar lebih mudah membacanya, biar tidak bercabang. Nah, selain itu juga kita dapat mengetahui nih profit dari penjualannya. Profit dari penjualan setiap merek mobil gitu. Caranya bagaimana? Caranya kan profit itu didapatkan dari harga jual dikurangi dengan harga modal. Nah, kita tinggal tambahkan dulu harga modalnya untuk value. Ya, untuk yang areanya kita undrag dulu. Nah, kita tambahkan harga jual dan harga modalnya. Nah, untuk menghitungnya itu bisa dengan lebih mudah di pivot table itu dengan menggunakan pivot table analysis, lalu file, item, dan set. Setelah itu kita calculate file. Nah, di sini kita kasih nama untuk kalkulasi filenya. Contohnya di sini saya kasih nama dengan
sum profit penjualan. Nah, untuk formulanya kita pilih, kan tadi untuk profit itu penjualan. Kita klik yang penjualan, insert file. Setelah itu kita kasih tanda kurang, dikurangi dengan harga modal. Nah, kita tinggal klik yang bagian harga modalnya. Setelah itu kita insert file. Nah, sudah itu kita add. Oke, nah otomatis akan menambahkan yang tadinya semulanya di data mentahnya itu tidak ada. Ketika kita menggunakan pivot table dengan lebih mudah dan dengan lebih simple, kita dapat melihat jumlah profit yang kita dapatkan dari penjualan mobil ini gitu. Nah, dapat kita baca bahwa untuk penjualan mobil merek Honda dengan harga jualnya 2,8 M dan harga modalnya itu 17,9. Nah, otomatis profit yang didapatkan itu adalah 10,1 M. Sehingga kalau kita lihat dari grand totalnya, untuk grand total penjualan itu keseluruhan dari merek mobil tersebut adalah sebesar 117 M, sedangkan untuk harga modalnya adalah 77,5 M, dan sehingga dapat diketahui bahwa profit keseluruhan yang didapatkan adalah 39,6 M. Nah, kan ini profit yang didapatkan. Nah, kadang juga kalau kita melakukan penjualan itu ada yang namanya pajak gitu kan. Nah, untuk menghitung pajak sama seperti tadi, kita atau menghitung pendapatan bersihnya, kita tinggal lakukan ke bagian pivot table analysis, lalu pilih file item dan set. Setelah itu calculate file. Nah, kita kasih nama kolomnya itu harga bersih, pendapatan bersih gitu. Untuk formulanya di sini berarti untuk pendapatan bersih itu penjualan dikurangi dengan dikali 1 dikurangi dengan 10. Karena contohnya kita tiap penjualan itu pajaknya itu 10%. Nah, kita tinggal tambahin aja. Setelah itu kita add. Lalu oke. Nah, dapat kita lihat bahwa ternyata dari pendapatan bersihnya itu adalah 25,2 M. Sedangkan untuk totalnya 105,4 M. Nah, selain itu contohnya di sini, oke, kita ganti ya untuk row-nya, kita ganti ke merek. Tambahkan mereknya. Maaf, untuk merek kita ganti ke tipe ya, tipe. Nah, ke tipe. Nah, selain kita dapat menghitung profit atau profit dan pendapatan bersih dari penjualan, kita juga dapat mengurutkan nih profit mana atau penjualan yang mana yang memiliki lebih besar gitu. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik kolomnya, lalu klik kanan. Setelah itu kita pilih sort. Nah, kita urutkan mau dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang nilai terbesar ke yang terkecil. Ya, contohnya di sini kita ingin mengurutkan dari yang terbesar dulu ke yang terkecil. Nah, kita klik. Nah, otomatis dapat kita ketahui bahwa penjualan yang tertinggi itu ada di tipe Innova. Tipe Innova, kita masukkan lagi yang mereknya. Maaf. Ada di tipe Innova dengan penjualan tertinggi yaitu 10,9 M. Sedangkan untuk penjualan terendah itu ada di Expander dengan penjualan 8,8 M. Nah, tabel yang kita tambahkan tadi yang sum profit sama pendapatan bersih, kita bisa hapus saja ya. Karena ya kita unchecklist dulu yang ini. Nah, biar Nah, selain tadi kan kita sudah mengurutkan nih dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita juga dapat mengurutkan berdasarkan row labelnya atau berdasarkan tipenya, tipe mereknya. Nah, kita klik kanan di bagian row labelnya.
Lalu kita ke bagian sort. Sebentar. Nah, klik kanan, kita ke bagian sort. Nah, karena ini kan tipenya itu huruf ya gitu. Jadi kita bisa urutkan itu berdasarkan A sampai Z atau Z ke A gitu. Contohnya kita ingin mengurutkannya itu sesuai abjad A ke Z. Nah, kita tinggal klik aja. Nah, dapat kita lihat bahwa dari data yang telah kita lakukan analisis itu sudah terurut. Nah, tapi kenapa ya yang ini, yang March ini harusnya ada di bawah? Mungkin karena sama dengan yang dikira bulan gitu ya. Harusnya yang Avanza itu di atas gitu. Nah, kita dapat melihat kembali bahwa untuk kalau diurutkan berdasarkan nama gitu, untuk harga ZAS itu ada di tengah yang ini. Nah, kalau ini kan dilihatnya itu adalah jumlah gitu, jumlah dari penjualan. Nah, selain jumlah, kita juga dapat mengganti value dari si kolom tersebut. Karena kalau ketika kita drag nilai ke dalam item value, itu bakal otomatisnya itu defaultnya itu sum. Contohnya kita ingin mengetahui rata-rata penjualan berdasarkan tipe dari mobil tersebut. Nah, kita tinggal pilih aja ini penjualan. Nah, kita klik yang penjualan. Di bagian ini, kita klik. Lalu kita pilih ke value file setting. Nah, kita tinggal ubah custom name. Ini kita bisa ubah namanya jadi apa. Lalu kita bisa tipe kalkulasi dari si tabel tersebut. Contohnya, kita ingin merata-ratakan berarti average. Nah, kita average-kan. Kita ganti ke average. Setelah itu klik OK. Nah, otomatis datanya berubah gitu. Dapat kita lihat bahwa rata-rata penjualan Avanza itu ada 1,1 M gitu, sekitar 1 M-an. Sedangkan untuk harga modalnya yaitu 6,1 M. Rata-ratanya, rata-rata penjualan. Sehingga kalau dilihat dari grand total, rata-rata semua penjualan itu adalah 1,08 M. Sedangkan untuk harga modalnya yaitu 77 M. Nah, kan kalau tadi sebelumnya itu datanya seperti ini. Nah, ketika kita klik, enaknya di pivot table ini juga, ketika kita klik 2 kali di bagian nilai dari kolom yang kita miliki, ketika kita klik 2 kali, nah otomatis itu akan menunjukkan dari nilai tersebut gitu. Nah, atau detail dari nilai yang kita klik gitu. Nah, dan itu bakal langsung membuat worksheet yang baru. Nah, ketika kita klik atau ketika kita ingin mengetahui ini rata-rata penjualan ini didapatkan dari mana aja gitu. Contohnya dari rata-rata dari penjualan R3 itu kenapa bisa 1,1 M. Nah, kita tinggal klik aja 2 kali di bagian kolom tersebut, nilai tersebut. Nah, dapat kita ketahui, oh, jadi penjualan tersebut, rata-rata penjualan tersebut itu didapatkan dari ini, dari penjualan Februari dengan merek Suzuki, terus tipenya R3, untuk area Surabaya, stok jualnya itu ada 8, pajak kadaluarsanya dengan penjualannya itu, coba lagi nih. Dengan penjualannya itu 1,1 M, terus harga modalnya 712 juta gitu. Nah, untuk selanjutnya, selain kita bisa menggunakan itu, kita juga dapat, kita drag dulu yang ini, kita bersihkan dulu. Kita di pivot table itu ada yang namanya salah satu fiturnya itu slicer. Nah, slicer ini mirip dengan filter.
seperti tadi, kita menggunakan filter untuk data yang kita miliki berdasarkan bulan. Nah, di pivot table ini si slicernya itu lebih bisa interaktif gitu. Nah, caranya gimana? Contohnya di sini kita ingin mengetahui tipe mobil berdasarkan stok jualnya. Penjualan tipe mobil berdasarkan stok jualnya. Oh iya, salah. Maaf, ini salah. Stok jualnya kita ke tipe jual, penjualan ke value. Oh ya, penjualnya itu ke stok jual, yang penjualan kita tarik ke atas. Nah, kita dapat mengetahui untuk, nah, kita akan membuat slicer. Caranya kita juga bisa menggunakan dengan di bagian pivot table analysis. Setelah itu ada yang bagian filter. Nah, di sini ada yang namanya insert slicer. Kita tinggal klik yang insert slicer. Nah, terus kita di sini pilih kita mau memfilter data mana gitu. Contohnya berdasarkan bulan, lalu merek dan stok terjual. Nah, sudah kita pilih, udah kita checklist, setelah kita klik OK. Nah, otomatis di sini bakal langsung membuat slicernya. Nah, ketika kita pilih nih, ini kan ada nih kursornya. Nah, ini menandakan aktif gitu. Ketika kita klik, nah otomatis si penjualan yang tadinya di samping ini bakal langsung berubah. Karena kita ingin mengetahui penjualan dari bulan Januari itu berdasarkan merek dan stok terjualnya ada berapa gitu. Nah, dapat dengan mudah kita ketahui. Terus kita ingin mengetahui dari bulan Februari aja. Nah, kita tinggal klik aja, otomatis di yang tabel ini bakal langsung berubah. Oh, maaf. Bulan Maret. Nah, atau kita ingin pilih berapa sih merek apa aja dan stok terjualnya itu berapa penjualan berdasarkan bulan Februari dan Maret gitu. Nah, caranya kita tinggal klik aja yang ini, bagian icon ini, lalu kita pilih yang Maret gitu. Jadi dapat kita ketahui bahwa untuk penjualan mobil dengan merek Avanza di bulan Januari dan Maret itu ada sebanyak stok yang terjualnya itu sebanyak 37. Sedangkan untuk Zas penjualan di bulan Januari dan Maret itu totalnya ada 33. Nah, contohnya kita selain checklist ini kita juga bisa pakai sip. Maaf, di sini ya, sip. Sip yang ini kita pakai sip yang ini. Kita bisa disipkan yang ininya. Nah, terus kita dapat mengetahui nih, stok yang terjual itu yang totalnya 7 itu ada di bulan apa aja dan merek apa aja. Nah, kalau kita klik yang 7, oh ternyata stok terjual yang 7 itu ada di bulan Februari dengan merek Suzuki dan Toyota, di mana tipenya itu R3 dan Innova gitu. Kalau di stok yang terjual 8 ada di tipe dan merek apa ya? Di merek ada di Honda, Suzuki, Toyota, dan adanya di bulan Februari gitu. Nah, selain slicer, karena tadi kita ada kolom timeline, nah kita juga dapat menggunakan kolom timeline untuk melihat penjualan itu berdasarkan timelinenya gitu. Nah, di sini kita ke pivot table analysis, terus di sini ada insert timeline. Nah, di sini karena tadi kita memiliki timeline atau tanggal dari tabel kita, yaitu pajak kadaluarsa, kita tinggal checklist aja yang ini, klik OK. Nah, kita dapat mengetahui nih penjualan merek tersebut berdasarkan timelinenya dari Juni, Juli,
Agustus, September, Oktober. Ini kenapa ya? Oh ya, bulannya. Years. Nah, kita bisa ubah menurut quarter atau tahun, berdasarkan tahun, bulan, atau berdasarkan hari. Nah, kita akan menggunakan berdasarkan bulan gitu. Penjualan, kita checklist semua. Sebentar. Nah, kita dapat mengetahui penjualan untuk bulan Februari itu ternyata untuk apa? Ini tipe mobil Mars, stok terjualnya itu ada 69. Nah, kita pindah ke sini. Untuk bulan Maret kita dapat ketahui untuk merek Avanza, tipe Avanza itu stok terjualnya itu ada 72. Nah, kita dapat interaktifkan dengan yang di atas yang ini. Dengan sesuai merek. Nah, kalian bisa coba-coba. Oke, yang ini kita hapus dulu. Nah, selain itu di pivot table ini kita dapat melakukan grouping gitu. Kita hapus yang ini. Kita hapus, kita bersihkan datanya. Nah, kita dapat melakukan grouping. Kita masukkan, kita masukkan kolom merek, lalu tipenya, dan stok terjualnya. Nah, kita dapat melihat data dengan lebih jelas. Nah, kita bisa melakukan grouping atau menggabungkan. Contohnya di sini kita ingin menggabungkan dua merek mobil, yaitu Honda dan Mitsubishi. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik bagian ininya, lalu kita pilih ke bagian grup. Kita blok yang ini. Kita perkecil dulu yang ininya. Nah, biar lebih mudah melakukan groupingnya. Kita blok dulu datanya, lalu setelah itu kita blok dulu data mana yang ingin kita grup. Setelah itu kita grup. Nah. Maaf, yang ini untuk tipenya kita ke ataskan aja biar gak terlalu banyak. Iya nih, udah gini. Kita klik grup. Nah, kita ubah contohnya di sini grup H plus M gitu kan. Nah, ketika klik, kita dapat melihat bahwa untuk grup H plus M ini memiliki dua merek, yaitu merek Honda dengan berbagai tipe, dan merek Mitsubishi dengan berbagai tipenya, dan stok terjual dari hasil grouping dua merek ini yaitu ada 362 gitu. Nah, selain itu juga di pivot table ini, kan kalau ini kita bisa lihat pivot table filenya kayak gini. Nah, tadi juga kan sedikit kalau datanya itu banyak, terus kayak ini areanya kurang cukup. Nah, kita dapat mengatur si tampilan pivot table filenya ini dengan ke setting, klik yang ini, lalu kita ubah. Nah, nanti bakalan berubah untuk file report-nya di sebelah kiri, dan untuk filter dari pivot table-nya ini ada di sebelah kanan gitu. Kita dapat ubah atau seperti ini juga bisa. Itu menyesuaikan dengan
kenyamanan kalian gitu. Karena saya nyamannya kayak gini. Nah, selain itu juga di pivot table ini, kalau datanya itu banyak, kayak hampir 10.000 atau 20.000, nah kadang ketika kita mengupdate table, data yang kita ingin, informasi yang ingin kita dapatkan, itu kadang loading gitu, loading saat kita melakukan analisisnya. Nah, biar tidak loading, kita dapat kita dapat menulis yang defer layout update gitu. Nah, ketika kita mengupdate, contohnya stok penjualan ini ke value, lalu bulannya kita ke row-kan, dan tipenya kita ke kolom-kan, itu otomatis tidak terupdate gitu. Karena biasanya kan tadi ketika kita drag data yang ingin kita gunakan, itu bakal langsung mengupdate. Nah, kembali ke area, oh ya ini tidak dicek sih. Nah, kita drag area untuk kolom, lalu tipenya ke row. Nah, setelah kita checklist, yang awalnya semula otomatis berubah ketika kita checklist defer layout update, yang kolom penjualan ke value otomatis tidak terupdate. Nah, untuk mengupdate-nya kita tinggal klik yang ini update. Nah, otomatis datanya sudah terupdate. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pivot table. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat atau bisa langsung on mic. Saya tunggu sampai 17 jam 8.00. Apakah ada mungkin di teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan di kolom chat. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8,
Oh, ini ada yang bertanya, maaf ya. Untuk people table ini apakah bisa langsung juga dibuatkan grafik? Bisa Kak, bisa Kak Gatot. Oke, saya coba ya untuk buat grafik. Nah, kita bikin grafik yang mana ya? Oke, kita contohnya ingin membuat grafik merek mobil dengan stok terjual. Nah, caranya sama seperti di Excel biasa, kita tinggal ke tab insert, lalu kita tinggal pilih kolom grafiknya yang mana gitu. Contohnya di sini grafik batang gitu kan. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk Honda, Mitsubishi, merek Honda, Mitsubishi, Nissan, dan Suzuki dan Toyota, stok terjualnya itu ada untuk Honda ada di 200-an lebih, sedangkan untuk Mitsubishi ada di 150, Nissan dan lain sebagainya. Nah, selain ini juga kita dapat melakukan seperti tadi gitu, melakukan insert slicer biar si grafik tersebut lebih interaktif gitu. Nah, contohnya kita ingin berdasarkan bulan lalu penjualan. Nah, kita klik aja. Oh ya, jangan penjualan ya. Insert slicer. Oke, kita ulang. Nah, ketika kita menggunakan insert slicer seperti tadi, yang bulan, lalu tipenya, dan area mungkin ya. Oke, kita klik. Nah, itu bakal otomatis si tabelnya itu bakal ikut berubah gitu. Kayak langsung sinkron interaktif seperti sebelumnya gitu. Kalau kita menambahkan slicer. Nah, ini salah satu juga kelebihan dari pivot table gitu, biar kita tidak biar lebih mudah untuk mengetahui informasi dari data. Nah, contohnya di sini berdasarkan area, untuk area Jakarta, merek mobil itu ada 3, yaitu Honda, Mitsubishi, dan Toyota yang terjual. Itu di bulan Januari. Nah, kalau di bulan Februari itu beda lagi gitu. Ada Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, dan Toyota. Nah, kalau kita klik yang areanya, nah otomatis yang ini juga ikut berubah. Jadi kayak apa ya namanya? Saling interaktif satu sama lain gitu ketika kita ubah. Begitu mungkin Kak. Untuk bisa nanti sama Kak Gatot di-explore lebih lanjut lagi. Untuk baik, untuk pertanyaan dari Dimas Wahyudi, seberapa besar penggunaan pivot di perusahaan? Terima kasih. Untuk penggunaan pivot table sendiri di perusahaan itu, ketika kalian yang ada yang minat untuk menjadi data analis atau bahkan data scientist yang pekerjaan mengenai pengolahan data, itu wajib banget untuk bisa menggunakan Excel gitu. Ada di Excel itu kan ada bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan tool Excel, dengan menggunakan function, formula, dan lain sebagainya. Kemungkinannya itu sangat besar, apalagi kalau Kak Dimas interest-nya itu lebih ke data gitu, baik itu data analis, data administrasi, atau lain sebagainya yang sifatnya berhubungan dengan Excel. Begitu mungkin Kak Dimas. Begitu. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya dan juga yang telah berkenan hadir dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Dimas. Untuk seberapa besar penggunaan pivot table di perusahaan itu, kemungkinan itu sangat besar. Apalagi kalau interest Kak Dimas tersendiri di bagian data. Khususnya data analis itu tidak jauh dengan yang namanya tools-tools dalam menganalisis data. Salah satunya tools yang digunakan kan ada Excel. Nah,
selain di dalam pengolahan data, penggunaan pivot table itu kita juga dapat selain di perusahaan gitu ya, kita juga dapat menggunakan di kehidupan sehari-hari kita untuk melakukan analisis gitu. Begitu mungkin Kak Dimas. Kemungkinannya sangat besar. Ya, Kak Dimas, kalau sangat tertarik, Kak Dimas bisa cari referensi-referensi di YouTube. Nah, kalau saya sendiri itu kalau untuk belajar pivot table ada di YouTube yang channelnya itu Candu. Nah, ini channel YouTube yang ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai Excel, dimulai dari melakukan visualisasi, terus apalagi yang interestnya itu ke data analis. Nah, di sini ada playlist untuk ke tahap melakukan analisis ya, atau dimulai dari penggunaan pivot table dari yang pemula banget sampai melakukan formula, lalu di Excel itu juga dapat melakukan pivot table, storytelling-nya, itu kalian bisa lihat atau cek di YouTube-nya yang ini, saya rekomendasi banget. Lalu ada penggunaan Power BI, dan lain sebagainya. Itu mungkin channel yang ini rekomendasi untuk kalian untuk belajar lebih jauh mengenai Excel. Karena saya sendiri ya sangat menerima manfaatnya itu sangat kerasa banget gitu ketika udah belajar Excel. Oh ternyata biar mempermudah pekerjaan saya untuk menganalisis bisa menggunakan Excel itu caranya begini gitu. Gitu mungkin Kak. Begitu mungkin Kak. Amin, terima kasih Kak Gatot. Mungkin untuk pertemuan malam ini, webinar kali ini, diskusi kali ini dicukupkan sekian ya. Bagi teman-teman yang ingin diskusi sama saya, bisa langsung melalui PA WA juga, jika ingin berdiskusi lebih lanjut. Di sini kita belajar bareng ya. Nah, untuk WA-nya, nah itu saya tuliskan di kolom chat jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut tentang Excel. Oke, mungkin tidak ada lagi ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup room ya.